Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa wassayna al-insana Wapisolu umuhu kurhau wa wado'athu kurha hatta idha kan udah itu wahamduhu wapisoluhu salasuna syahro hatta idha balagha asuddahu arba'ina sanah qala rabbi auzidni an ashkura. Itu apa? Kalau itu dihafal ya, tapi yang wawasaina itu dari mana? Hamalathu, saya bilang nanti. Apa artinya? Mengandung. Iya, keren. Auzi'ni. Bersyukur. Tunjukkanlah syukur. Tunjukilah aku. Wes, keren ya. Nih biasanya masuk nih kayak gini-gini ya, langsung ya. Jangan korek-korek saya Bu ya. Mancing-mancing. Tapi sedikit apa-apa sah. Kalau yang hafal itu Ya Allah subhanallah, indah Bunda. Dengan ini seperti ini Bunda harus menghafal. Siapa bilang menghafal Quran itu sulit? Perjuangannya yang sulit, perjuangannya sah. sulit. Perjuangannya. Ya. Alhamdulillah. Keren tuh Gus. Akhwati fillah, Ramadan sudah diambang pintu. Masya Allah, tadi malam atau malam kemarin kita sudah memperingati nisfu Sa'ban. Saya mau mendapatkan ruh dari ini. Ngomong sebentar aja. Apa yang ibu rasakan dari malam nisfu Sa'ban? Jangan sampai ibu bilang saya nggak ibadah Zah. Karena kita tahu salah satu keutamaan nisfu Sa'ban itu apa keutamaannya Bu? Diangkatnya Allah menatap wajah hamba-hambanya dan mengampuni bagi yang memintanya. Masya Allah. Ya. Bu Nur, apa yang ibu rasakan setelah nisfu Sa'ban ini? Ada nggak pengaruhnya? Karena kita Pakai mic, betul aja. Tapi jangan panjang-panjang. Ya, karena kita kemarin baru bahas ibadah itu harus Dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Jadi alhamdulillah nggak lelah ketika melakukan ibadah itu, yakin kalau itu adalah perintah Allah. Masya Allah. Terus Bu Neng. Dan kita dapat dulu ya. karena mungkin di awal setelah Rajab itu biasanya Saban kan kita mulai lalai kan Ustazah. Tapi dengan adanya nisfu Saban, kita tuh bangkit kembali Betul. untuk Biasanya kan mempersiapkan Sa'ban Ramadan itu kan yang nggak baik. banyak disebut ya, Rajab gitu Iya. kan. Kalau Rajab tuh semangat, Iya. Sa'ban lewat lagi gitu. Karena bulan Oke. mulia, iya. Insya Allah. Nih. Sama sah pendapat. Gak apa-apa sama, sebut aja. Kenapa Bunda? Betul. Karena untuk apa itu di Kita bulan duduk-duduknya harus karena saling di bulan Rajab itu kan awal untuk menyambut bulan puasa kan sebenarnya. Tapi di bulan Sa'ban ini untuk menguatkan lagi, untuk meningkatkan lagi. Alhamdulillah pas di saat malam nisfu Sa'ban itu kami merenung bertiga di musola rumah menghayati gitu. Coba seandainya anak dua itu ada gimana merasakan puasa besok itu ada kebersamaan gitu. Nah, itu aja Ustaz. Menikmati untuk menyambut awal puasa itu kayak mana. Baik, subhanallah. Barakallah. Usaha. Pengen beribadah lebih banyak Zah, tapi walaupun ngantuk-ngantuk juga Udah hidup dipaksain. belum Ramadan tuh ya Bu ya. Kayak dipaksain gitu Zah, harus nih malam ini harus nih gitu, walaupun sambil jagain anak Zah. Ini Kalau Ninin paling ini Ustazah lebih
istilahnya ingat utang masih ada, belum diselesaikan, ada beberapa hari lagi. Terus meningkatkan yang mungkin biasanya di hari biasa ibadah yang kayak sunnahnya belum dikerjakan, mungkin digiatkan sekarang supaya nanti pas Ramadan nggak terasa berat sekali lah gitu. Itu sih. Karena belajar kemarin Atija Abid Akhiriyah itu kan, Masya Allah. dia mencoba jadi al-akhir aja. Subhanallah. Tadinya cuma mengharap Masya Allah. Akbar. tapi masih ada juga dikit-dikit. Itu yang mau kita anukan. Silakan Bu Ade. Banyak Dan orderan. kita baru nih kan, baru malam kemarin atau malam tadi. Saya makanya minta kajian jam 9 tuh, mengkondisikan istirahat gitu. Karena bangun malam dengan anak-anak dan sebagainya. Coba Bu Ade, apa Bu Ade? Kalau saya melihat perharinya melihat anak saya dia melaksanakan kegiatan itu mengaji itu yang saya kok gini gitu. Alhamdulillah. Allah Akbar. Di usia mereka yang masih kecil kita udah terangkan, dia sudah mengerti dengan nisfu Sa'ban. Kita dulu usia segitu kemana aja loh? Ilmu belum sampai. Kemana kita? Bersyukur Bu Ade. Anak kita sudah mengerti dengan nisfu Sa'ban, kan? Udah silakan. Ngomong aja Bu. Kayaknya udah terjawab semua sih Ustazah. Nggak apa-apa, sebut lagi. Tempat ruhnya. Hati itu semakin semakin bergetar gitu Ustazah, karena Ramadan udah semakin dekat. Insya Allah. Ada rindunya sudah semakin bertambah gitu menurut ya. Oke, Bu Helen. Bulan permohonan umur minta berkah, umur panjang, bulan pengampunan dan juga bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Udah mulai apa kita ruhnya ya? Di bulan Sa'ban ini rasanya hati bergetar. Alhamdulillah, ya Allah sampailah bulan Ramadan. Amin. Wabalikna Ramadan ya Rabb. Bu Yuni. Lebih memantapkan diri untuk mempersiapkan. Dengan memantapkan diri jadinya kan Bu, dengan ada nifus Sa'ban ini kita akhirnya tergugah lagi gitu ya. Dari kemarin santai-santai akhirnya ya udah hidup nih. Lanjut Bu, kesini ya. Kalau saya mungkin Nifus Sa'ban itu sebagai fondasi untuk memasuki Ramadan. Dan memang betul-betul berdoa karena di malam Nifus Sa'ban doa kita dikabulkan gitu kan Zah. Ya berdoa terutama untuk malam 10 terakhir gitu Zah. Kalau bisa janganlah sampai halangan gitu kan Zah. Memang itu doanya. Jadi supaya benar-benar dapat 10 malam terakhir itu Zah. Dan alhamdulillah mungkin ini dipaksakan juga ya Zah. Dari inilah mulainya awal Nifus Sa'ban, hari ini udah hadir kajian lagi. Masya Allah. Ada itunya ya, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Lanjut Bu. Mungkin amalan ibadahnya ditambah lagi kali ya Zah. Kemarin agak-agak los gitu Zah. Sekarang dikencangkan lagi menjelang bulan Ramadan. Dan berharap usia kita tuh sampai ya Zah, sampai bulan Ramadan ya Zah. Kita kan nggak tahu sampai gimana kita kan Zah. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik lagi dari yang Ramadan sebelumnya. Amin amin ya Allah. Waalaikumsalam. Ini Zah, banyak kata aja Zah, lancar lagi. Ini kan mau Ramadan ini kan harus banyak. Kalau dapat 2 kali khatam, Insya Allah. ya itu aja Zah. Harus punya hisapnya Kak ya. Harus punya perhitungan. Kalau kita punya target-target seperti itu. Berarti kalau 2 kali khatam itu paling sedikit ngajinya satu hari itu 2,5 juz. 2,5 juz tuh. Dipotong haid kan soalnya. Lanjut Bu Opi. Mulai memperbaiki diri saya, menginginkan apa yang terjadi untuk kedepannya, untuk setahun ke depan. Udah mulai setan-setan itu kayangan. Sholat sudah mulai ngantuk-ngantuk, Betul. ngaji sudah bisa ketiduran gitu sih. Betul. Kemudian
Kalau putih alhamdulillah saya selama ini kalau malam bangun cuma sholat tahajud aja, tapi alhamdulillah sabar bisa sholat taubat, sholat lain sunnah lainnya, dan bisa membaca Al-Quran sampai menjelang subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Berarti ya. mengasihani Anda. Masya Allah. Saya bercanda, terutama di malam ini, malam sesok pagi ini, diperbanyak amal-amal kita dan diperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa setiap malamnya dan subuh diperbanyak amalan-amalannya. Ya, yang kita lakukan kemarin ya Bunda ya. Ya. Berusaha lebih istiqomah lagi Ustazah, dan merasa takut gitu saya mengingat dosa-dosa yang sudah lampau gitu kan. Alhamdulillah semuanya ada ruh kan. Lebih ke rasa syukur dan harapan ya, bersyukur masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah. Dan berharap bisa memenuhi mungkin yang tahun lalu ibadahnya masih longgar, berharap sekarang bisa khatam yang ini bisa tarawihnya ya nggak putus, puasanya juga. Amin amin ya Rabbal alamin. Mama Lebih bersyukur, berterima kasih pada Allah gitu ya, karena diberikan pengingat lagi oleh Allah, mengingatkan kembali untuk lebih meningkatkan ibadah, memohon ampunan, serta berterima kasih kepada Allah masih diperkenankan bisa menyambut Ramadan. Tentunya berharap panjang umur, umurnya berkah, bisa lebih istiqomah lagi di Ramadan tahun ini saja. amin. Insyaallah. Tapi Semua udah dijawab sama teman-teman saja. Jadi harapan tambahan dari saya, semoga Ramadan ini saya tuh bisa lancar baca Al-Quran, Amin ya Allah. khusyuk, Amin ya Allah. khusyuk ya saja. Terus apa yang saya lakukan di dunia ini diridhoi Allah semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Sampai mudah-mudahan dipanjangkan umur saya sampai bulan Ramadan, Amin ya Ramadan Allah. berikutnya. Insya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan lebih berubah saja. Amin 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 amin. Terus belajar lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada saya sampai saat ini, dan berusaha istiqomah dan memohon ampunan dan berkah kepada Allah. Semoga diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah yang lebih ditingkatkan lagi nanti di bulan Ramadan. Amin, Bisa lebih lancar lagi membaca Al-Quran dan bisa lebih istiqomah. Amin. Saya sama bergabung ya, ada dua saudara di masa ini. Mungkin pagi ini, setelah pagi ini saya ada merasa penyesalan diri yang telah berlalu di hari-hari sebelumnya. Mungkin saya berharap ke depannya saya akan lebih baik lagi, Amin amin ya Allah. lebih istiqomah, dan saya ingin anak saya nomor 2 itu akan lebih baik. Soalnya Amin, amin, saya amin. nggak bisa cara menghadapi dia karena dia suka melawan apapun yang dibilang. Insya Allah. Waktu dia melawan, Bu Vera udah doakan tadi malam kan? insya Allah saya udah doakan Ustazah, dan dia pun udah apa, Bunda lagi susah banyak, iya Bunda ingin mendoakan kamu agar lebih baik lagi. Saya nggak mau berurusan dengan wali kelas lagi Ustazah, saya nggak mau berurusan dengan betul-betul bandar anak saya yang sakit. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Bu Vera sayang. Saya ingin dia jadi Nikmati ya, insya Allah ya. Allah sayang sama Bu Vera, makanya dikasih ujian seperti itu. Insya Allah Allah kabulkan doa ibu di nisfu Sa'ban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi sudah mewakili kan Ustazah.
Cuman yang saya harapkan di Hizbus Saban ini, saya hanya mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki ibadah saya, memperbaiki keluarga saya, agar keluarga saya dengan anak saya yang Ustazah. Kemudian saya juga ingin berharap kepada Allah agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah saya. Dan semoga Allah juga sampaikan umur saya di Ramadan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kegiatan yang sedang saya lakukan sekarang, Ustazah masih melanjutkan hafalan ya Ustazah. Walaupun di samping saya masih main handphone. Kadang-kadang mengajak ke anak-anak juga kalau kita menjelaskan ini mau Ramadan ya nak, ini mau Ramadan ya Pak. Ya itu aja kali Ustazah ya. Insya Allah ya. Wenang lagi ya. Masih ada? Kita ngomongnya dulu semua nih. Tadi malam kita semuanya berusaha untuk meraih maghfirah, duduk di sajadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi malam-malam Hizbus Saban itu ya Ustazah, mungkin sebagai 15 hari lagi kita mau Ramadan, mungkin setelah bulan Rajab kemarin 15 hari sebelumnya agak lepas lagi nah, semoga setelah malam Hizbus Saban semakin ibadahnya semakin baik, terus tingkatan ibadahnya juga naik yang seperti kita pelajari kemarin Ustazah, ibadah karena cinta kepada Allah. Masih berharap Ustazah, sekarang masih mengharapkan ibadah pahala, tapi mungkin Usaha insya terus Allah ya benangnya kita ya. insya Allah mungkin tingkatannya lebih naik lagi, berharap seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semalam di Saban, insya Allah adalah dikerjakan sedikit ibadahnya. Kemudian mungkin sama dengan ibadah agak kurang khusyuk gitu saja, karena mungkin masih memikirkan hal-hal yang mudah-mudahan ibadah saya diterima oleh Allah. Amin. Bisa meningkatkan lagi menjelang bulan puasa. Amin amin ya Pak Alamin. Yang sudah semakin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis? Yang belum? Sudah. Ummahati fillah rahimakumullah. Saya yakin ya, meskipun yang kita sampaikan tadi sedikit, tapi ibu pasti memiliki ruh-ruh ini semuanya. Saya pribadi yang saya tangkap dari Hizbus Saban itu mudahnya mengajak anak beribadah di momen ini. Biasanya kalau disuruh bangun sholat malam, ya ngantuk. Tapi tadi saya mendapatkan sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman saya bangunkan sekali Kak, ini Hizbus Saban, kita kemarin tadi malam punya perjanjian, bangun semuanya, baca Quran semuanya. Kemudian zikir, ya sudah mulai aura-aura Ramadan itu hidup di dalam kehidupan kita. Tapi Bunda, tidak semua orang merasakan suasana ini. Dan banyak di antara kita umatnya Rasulullah, mau Sa'ban, mau masuk Ramadan, tidak ada usaha mereka ya untuk beribadah, untuk mengencangkan ibadah, untuk menambah amal soleh, tidak ada. Semoga kita bimbing semua keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, supaya kita bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah nanti di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik Ummahat, saya tidak memperpanjang mukadimah, saya tidak bahas tarhib pada hari ini. Insya Allah kita ketemu di Raudhatus Sholihin, insya Allah di tanggal 15. Semoga dengan kehadiran ibu di sana mendapatkan ruh istijabah yang lebih dahsyat dari ini. Kenapa? Karena ketika kita melihat saudara aja tuh udah ada ruh gitu.
Mungkin tadi yang disampaikan kawan-kawan tuh biasa aja gitu. Contohnya pada pagi hari ini, tapi nggak tahu air mata itu mengalir gitu. Inilah contoh majelis ini, majelis ilmu ini, majelis yang bisa melembutkan hati kita yang keras. Mendengarkan kalimat hikmah, mau'izah, masih mudah air mata kita untuk menyucur. Yang bahayanya itu apabila hati kita sudah dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru aja Bu Nur ngomong, Bu Neng udah air matanya berlinang. Bu Neng ngomong, misalnya Umi sudah mulai berkaca-kaca. Itulah yang kita inginkan di antara kita. Karena kita duduk di sini adalah sang pendosa yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Insya Allah ikhlas niat, Ibu dan cinta Allah. Semoga Ibu istiqomah di majelis yang menyulitkan Ibu mungkin. Ya. Kenapa? Karena mungkin di majelis Nusaibah ini atau majelis Songsokofa ini banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada Bunda semuanya. Tapi yakinlah, inilah yang mempercepat jalan hijrah kita. Inilah membuat kita antusias untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ibu istiqomah di kursi panas ini, saya bilang warga. Nah, tadi subhanallah, saya suruh ngomong satu-satu kok ngalir aja. Biasanya taklim banyak yang diam kan, yang ngomong-ngomong itu aja. Tapi tadi Masya Allah, begitu lancarnya Bunda menyampaikan aspirasi atau apa yang ada di dalam hati. Insya Allah, waj'alni min ahli istiqamah. Ya, uhibbukuna fillah. Angkatkan terus, inilah bukti bahwasanya kita harus duduk dengan orang-orang yang soleh, supaya kita ikut, rohnya aja udah dapat gitu kan, teman sebelah kita. Insya Allah. Baik Umahat, saya akan bahas fikih puasa aja ya, karena sini kan memang identik dengan mutolaah kitab fikih sunnahnya ya. Nah, insya Allah kita akan bahas di fikih puasa. Enak nih, aku dapat materi dari saya. Itu kan tahu senang, enak dengerin Kak. Saya tadi nggak adil nih, kan? Karena memang kita mutolaahnya ya. Oke. Ummati fillah. Yang pertama, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan ini wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama. Tidak ada satupun yang meragukan hukum puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga hukumnya tadi wajib. Ada ancaman, ini yang kedua. Ancaman bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan. Saya nggak sebutkan dalilnya, 183 yang mudah hafal ya. Dia saya bahas itu poin-poinnya aja. Yang pertama, kalau dalam hadis Ibnu Abbas, dia berpendapat orang yang meninggalkan puasa itu panggilannya kafir. Astagfirullah. Dan halal darahnya. Itu pendapat Ibnu Abbas, karena dia berpendapat hadis ini ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Apa ikatan Islam itu? Apa sendinya? Yang pertama adalah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, sholat fardu. Yang ketiga, puasa Ramadan. Jadi hampir sama nih bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya ini apa dia, Zah? Dia tidak berpuasa tanpa ada sebab. Paham bahasa saya, Bu? Kalau orang sakit perjalanan kan ada sebab. Begitu banyak nih masyarakat kita yang seperti ini. Kenapa nggak puasa? Malas saja. Nggak ada alasan dia nggak puasa dong. Berarti panggilannya apa, Bu? Pertama, Ibnu Abbas mengatakan kafir dan halal darahnya. Kenapa? Karena ikatan Islam dan sendi agama kita itu termasuk salah satunya puasa. Tapi kalau kita amalkan hadis ini mantap juga nih. Yang buka-buka nggak ada sebab tuh kan. Kalau di dalam hadis Abu Hurairah,
Barang siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang dibebankan kepadanya, berarti tanpa uzur. Barang siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang dibebankan Allah kepadanya, biar kalimatnya ini kalimat terjemah, Bu. Saya bacakan ya, tapi kalau lagi mudahnya tuh ya tanpa uzur lah. Gitu ya. Maka puasanya tidak akan dapat dibayar meskipun berpuasa sepanjang waktu. Tuh. Memang benar nih, nggak bisa bayar dia. Yang ada dosa. Kalau yang boleh dibayar itu kan yang sakit, musafir, apalagi Bu, melahirkan dan menyusui, itu kan boleh dikodok, haid kan. Tapi kalau bagi orang yang meninggalkan tanpa sebab itu, nggak ada kodok lagi, dosa dia. Sampai kapanpun puasanya nggak bisa dibayar. Tapi ulama berpendapat banyak-banyaklah ibadah sunnah. Tapi saya tetap mengajak ibu, meskipun hadis Abu Hurairah ini kerasnya kayak gini, tetap ajalah mengganti. Tapi niatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tak bisa tergantikan, cuma ini Allah lihat ikhtiar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita dulu kayak gini? Ibu yang tahu. Iya, karena ini ibadah rahasia. Kalau dulu kecil memang iya. Nggak ada mama kita minum kita 1 gelas. Dibilang sama mama kita puasa, nak puasa pura-pura ngelap, padahal udah minum 1 gelas ya. Itu belum di usia balik kan. Kalau usia balik itu dimaafkan di dalam dia tidak dihitung karena dia belum takrif. Tapi besar-besar nih tanpa sebab. Tapi kalau udah nggak tahu gimana cara menggantinya, Zah? Waktu kalau kesalahan itu di masa lalu, mengganti sekarang. Saya mengajak ibu, kalau ibu dulu kita belum berilmu, maka cara menggantinya ibu tetap bayar. Meskipun dalam hadis ibu Abu Hurairah ini tidak bisa tergantikan. Kan ini pendapat kan nih. Jadi saya tetap mengajak ibu membayar tapi dengan plus fidyah. Umi, dulu waktu muda kuliah dulu agak-agak sedikit bagak lah gitu kan. Nggak puasa kita, batal puasa ibu taruhlah 10. Cara gantinya sekarang tuh nih, puasa Umi 10 hari, kasih makan 10 orang miskin. Itu bentuk ikopnya. Berarti sama kayak puasa kafarat berarti? Enggak. Puasa kafarat bukan itu dia. Niatnya kafarat. Kalau ini puasa mengganti aja. Tapi itu disarankan di dalam beberapa fikih karena kita udah lalai. Disertailah gitu. Sadarlah diri kita kena lalai ini, itu bahasanya. Disertai dengan fidyah. Kan dulu ibu pernah dengar kita jadinya kalau kita nggak bisa ganti akhirnya dia berlipat-lipat, gitu kan? Nggak pernah dengar seperti itu. Nah, coba nih fikihnya yang paling banyak jumhur berpendapat itu digugurkan dengan fidyah. Ya. Kodo juga plus fidyah ya, paham bahasa saya Bu? Apa Bu ya? Ya. Kalau puasa melahirkan dua-duanya, saya bacakan fikihnya nih. Menurut golongan Hanafi, Abu Saur, mereka hanya mewajibkan mengqadha dan tidak bayar fidyah. Lebih banyak qadha dibandingkan fidyah. Jadi kalau perempuan menyusui, ya. Kalau pendapat Hanafi gimana? Wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah. Jadi mana yang lebih kodo gitu. Jadi kalau orang misalnya dia kodo sah, tapi dia nggak bayar fidyah boleh? Boleh. Kalau udah terlanjur bayar fidyah? Iya, sebentar. Boleh. Itu pendapat siapa tadi? Hanafi. Nah, inilah pendapat yang sering dipakai Ahmad bin Ambal, Syafi'i. Ini dia Bu Nin. Jika mereka berbuka karena kekhawatiran terhadap keselamatan anak saja, anaknya ya, anak kita nih. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Anak kita mencret, berarti anak. Maka dia wajib fidyah dan qadha. Tuh, saya revisi begininya. Dua-duanya Bu. Karena sebenarnya ibu sanggup. Ibu berbuka karena anak. Kan gitu. Tetapi apabila yang mereka khawatirkan adalah keselamatan diri mereka sendiri, diri sendiri nih, atau dua-duanya, cukup
hanya mengqadha. Oh, bukan video ya. Maunya fidyah kan Bu Nur? Nah ada yang fidyah. Fidyah itu hanya Syafi'i karena dia berbahaya dengan anak aja Bu. Berarti situ Bu catatannya ya. Jadi gimana Za? Berarti orang banyak Kalau loh udah bayar fidyah. fidyah Za, sekarang catat utangnya berapa? Bayar sekarang. Itu boleh diangsur nggak, Zah? Boleh. Soalnya kan melahirkan Usna sayang, kapan kita bayarnya Za? Kalau untuk yang melahirkan dan menyusui, insya Allah dia kodonya tetap sebanyak berapa yang dia tinggalkan tanpa fidyah. Kenapa fidyahnya kan udah dibayar di awal? Iya. Paham bahasa saya? Nah sekarang Bu Usna cicil. Kapanlah Usna cicilnya Za? Sekarang menyusui Za. Tahun depan lagi. Iya. Coba ketika usia tidak produktif Bu Usna. Usia tidak produktif itu kita udah nggak melahirkan amin lagi. Fokuslah mengganti ini. Saya harus Ini diganti juga, Zah, tapi nggak nyampe sebulan kan banyak. Soalnya melahirkan sering di bulan Ramadan, Zah. Iya. Saya kalau hamil tuh insya Allah puasa Bu Nur. Menyusui itu tidak sanggup kadang-kadang. Tapi kalau seandainya aku menyusui, dan kemarin aku nggak berdua bisa puasa nggak masalah. Nggak masalah. Kalau puasa ini pas melahirkannya, Zah, pas di Ramadan. Iya kan hitungnya di sini. Kan banyak jadinya. Ya, nggak apa-apa. Cicilnya. Sampai kapan Za? Sampai akhir hayat kita. Jadi tetap ini fikih yang terbaik. Gugurkan dulu fidyah, oke lah. Tapi tetap punya usaha untuk ganti. 120 Za. Meninggal kita baru 60 yang terbayar. Insya Allah Allah melihat jidyah. Dan insya Allah sudah digugurkan dengan fidyah di awal insya Allah. Iya, tapi harus berniat. Ya, ini. Ya Bu, makanya Ibu yang puasa Senin Kamis, Ayamul Bi, niatkan aja lah puasa qadha oleh Bunda. Qadha sepanjang masa. Enggak usah sok-sok sunnah oleh. Qadha banyak utang. Enggak ini saya merapikan niat jadi. Qadha tuh TikTok aja itu kan, Zah. Iya. Tapi bedanya Bu Len, kalau kita qadha niatnya pertama dari malam sampai sebelum subuh. Kalau sunnah kita hari Senin itu niat jam 8 pagi boleh. Enggak lapar, enggak haus, aku puasa lah hari ini. Iya. Itu boleh. Mau sahur wajib. Kalau qadha Kalau qadha enggak boleh. Kalau qadha Zah, Dari kita- malam? kita niatnya malam, Zah. Iya. Tiba-tiba besok kita nggak terbangun sahur, terus Enggak kita nggak sanggup puasa apa-apa. nggak apa-apa. Udah niat. Kalau misalkan kita nggak sanggup puasa karena nggak sahur nggak apa-apa. Tapi kita udah niat malam. Kodo ya. Tapi qadha. Kalau qadha, astagfirullah. Karena enggak terbangun. Nggak sahur, Zah. Iya. Ah, terus nggak jadi gitu, Zah. Makanya Bu, qadha ini harus kita persiapkan betul Bu Usna. Iya. Sama suami pun kalau qadha itu cuma melapor. Benar. Kalau sunnah izin. Paham bahasa saya Bu? Iya. Pak, besok mama mau puasa qadha, utang masih banyak ya Pak ya, izin Pak. Ya. Nah, jangan minta buka nak Pak. Itu bahasa sederhana saya Bu. Kalau mau malam lira bilang. Karena dia nggak boleh dibatalkan Bu Usna. Puasa qadha walaupun ibu nggak sahur, ya, ibu boleh buka apabila memang ibu karena sakit ada uzur. Kalau misalnya seandainya ibu nggak sahur karena alasannya lapar, nggak masuk akal. Memang puasa kok lapar, memang lapar kok. Nah, jadi itu fikirnya ya Bu ya. Tapi kalau puasa qadha Bu tidak boleh dibatalkan sembarangan. Itu pesan saya. Nggak bisa dong. Ibu kalau diundang orang kalau puasa qadha tuh nggak boleh batal. Datang aja lah ya Bu. Kita diundang Bu Usna kan. Makan di warung kafe kopinya kopi. Masuk iklan. Datang ya kan Bu. Beliau undang kita mendadak lagi qadha nih. Bu Nur ini lagi qadha undangan jam 11 pagi. Tuh. Bungkus. Nah. Datang kita Bu Fit, datang kita Bu Ade. Kalau ditanya Bu Usna kok nggak makan Bu Nur? Maaf ya Bu Usna, saya berpuasa ganti. Tidak ada alasan dan kaitannya dengan ria. Karena ibadah wajib itu tidak ada yang ria. Yang ria itu ibadah sunnah. Oh puasa wajib ya Bu ya, ya maaf ya Bu ya. Dia nggak bisa batalin. Tapi minta bungkus nggak boleh juga. Tapi kalau dikasih Kalau baik, puasa dibungkus kan gitu. Puasa ya. Aduh, saya kemarin puasa Bu di
pengajian Siti Mariam Jalan Pinang makan sate ya udah. Gimana lah saya mau bilang saya puasa ini puasa sunnah pula. Gak enak kan Bu? Makan sate, Wiri Permata pula tuh penutupan ratusan orangnya. Bu Ketua, saya pulang lah ya Bu 5:30. Nanti ke maghriban sampai kandang. Bagaimana kita membelok-belokkan supaya kita tidak menyampaikan puasa sunnah kita sedang berpuasa gitu. Karena kaitannya dengan orang makan gitu. Kalau orang nggak makan ya nggak apa-apa. Puasa itu nisfu Sa'ban. Insyaallah kalau kalian tayang kan kita gitu Bu ya. Terus sekarang ini makan nih. Bau satenya wanginya luar biasa. Akhirnya saya peluk lah ibu yang ketua tadi. Ustazah nisfu Sa'ban ya. Nggak usah dosa Bu, saya pulang dulu ya. Karena kan ibadah sunnah itu identik dengan riya. Itu pun saya ada perasaan bangga juga tuh. Nggak bisa dipukuli Bu Nur. Ini Sa'ban makan sate gitu kan. Pokoknya puasa lah kan gitu kan. Iya Bu Nur, ada setan tuh selalu datang Bu. Astagfirullah, padahal ini cuma sunnah. Ya Allah, ini sunnah, mungkin dia nggak berpuasa baca Qur'annya lebih banyak dari kami ya Allah. Harus selalu begitu Bu Nur. Jadi kami hari ini nggak puasa karena makan-makan nggak apa-apa Bu. Padahal dalam hati saya puasa mereka nih ya. Itu setan selalu Bu mengadukan kita. Udah capek mengajar, masa ini pun kan nggak bisa. Iya. Jadi harus selalu ditemukan nilai positif. Mereka ini baca Qur'annya, sholawat dari tadi sebelum acara ada berapa mereka bersolawat. Nah, kalikan aja lah. Jadi akhirnya supaya kita itu merasa tidak paling baik Bu. Iya. Berat ini Bu kalau masalah sunnah. Gitu ya Bunda ya. Sampai mana tadi? Kode puasa. Karena bertanya ya, kita jawab. Oke. Sekarang keutamaan bulan suci Ramadan. Mic-nya mana? Ayo Bu Nur, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa keutamaan Ramadan yang Ibu ketahui? Kenapa begitu Ibu? Saya singgung ini karena orang beribadah itu harus dengan ilmu. Walaupun ini tujar, wah yang dikatakan Mulfit tadi saya ketika Khairza, tapi nggak bisa dipungkiri ya. Kita butuh juga dengan tujar ini, karena Ramadan itu kan sekali setahun gitu kan. Ketika kita menyebutkan keutamaannya, jadi sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu aja Bu Nur. Dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Oke. Next. Bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Sama aja. Harus banyak nih. Sama aja. Banyak ada 10. Banyak lagi nih. Terus. Apalagi keutamanya yang Mi tahu? Blank ya, lanjut, yang blank lanjut. Pahala dan dosa dilipat gandakan. Pahala lipat ganda, dosa enggak? Dosa enggak. Itu kalau bulan haram. Yang dilipat gandakan itu bulan haram ya. Tapi pahala dilipat gandakan, dosa enggak. Cobalah hebatnya Ramadan. Bukan dalam arti kata enak-enak maksiat ya Bu. Bukan itu kita. Setan kan dibeleng Bu. Iya. Bulan pengampunan dosa dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Masya Allah, pengampunan. Perisai dah guna. Itu dia. Junnah. Bulan perisai. Perisai itu apa Bu? Benteng. 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 Menjaga diri. Nah, jangan sepele nih. Seharusnya sekarang sahabatnya udah hidup. Ramadan itu adalah perisai bagi kita. Coba, perisai itu. Kita jadi ada benteng. Ketika melakukan maksiat, nggak jadi melakukan maksiat karena Ramadan. Betul Bu? Iya. Mau gunjing orang, astagfirullahaladzim Bu, Ramadan nggak jadi gunjing. Mau marah sama pasangan hidup, jangan apa di Ramadan jangan cari pasal Pak. Itu dia namanya tameng tuh Bu Nur. Kalau nggak Ramadan udah habis Papa nih. Tunggu aja habis Ramadan. Begitu. Perisai, apalagi Bu? Dilipat gandakan amal berapa? Amal wajib dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ibadah sunnah akan dinilai seperti ibadah wajib bulan biasanya. Saya tanya Ibu, mana besar pahala ibadah wajib yang Ibu lakukan di Ramadan dengan ibadah sunnah? Wajib. Tapi Bu Nur, biasanya di lapangan dalam prakteknya kita lebih perfect di ibadah sunnah kadang-kadang dibandingkan ibadah wajib. Ngojak sunnah tuh Masya Allah kadang-kadang
wajib ini terlalaikan. Itu orang-orang lafzul lawamah. Ingat itu. Berarti minimal apa? Ramadan pastikan hal yang wajib itu yang kita dahulukan. Biasanya sholatnya jarang-jarang menunggu waktu masuk Ramadan. Ayo tunggu waktu masuk sholat wajib. Khusukkan sholat wajib kita, karena dia ibadah wajib yang dinilai seperti itu, Bu Nur. Sementara kita banyaknya tuh perfect itu dalam ibadah sunnahnya tuh luar biasa udah. Itu bagus juga, karena itu tarbiyah kan bagi kita. Sholat duha 8 rakaat. Biasanya nggak pernah hari biasa 8 rakaat. 4 tuh aja udah payah tuh. 8 rakaat. Habis itu baca Quran 1 juz. Lalu ya udah dengan alasan kailulah. Ramadan kailulah tuh pahala loh. Tapi kailulah ya. Kailulahnya Rasulullah itu 1 jam nyom. Kailulah itu berapa jam? dari habis zuhur asar lupa. Kalau kailulahnya Rasulullah baru masakan Bu Nora. Kalau kailulahnya Rasulullah itu sebelum zuhur. Ya. Habis itu karena dia capek ibadah sunnah tadi Bu, tertidurlah dia, sering bangun jam 2. Baru dia sholat zuhur. Merugilah orang yang seperti ini. Saya ingatkan sama-sama Bunda, di asar ini kita berjuang emak-emak. Kalau ibu mau masak habis asar sekalian atau jam 2 siang, tapi kalau ibu masak sudah jam 3 itu pasti asarnya telat. Kita harus perfect kita. Karena yang dilipat gandakan itu ibadah wajib yang sampai 700 kali lipat. Tapi mengejar sunnah yang wajib tidak profesional. Gitu ya. Tengok jam. Asar itu kan. Gitu lah Bunda. Asar kan. Jam 10 Bu Nur. Insya Allah kita sambung. Ya Bunda. Belum masuk lagi fikihnya nih Bunda. Iya. Hal-hal yang diperboleh kita kaji lambat-lambat. Insya Allah masih bertemu kita. Insya Allah. Ramadan libur ini Bu Nur kawan-kawan. Oh jalan kita Ramadan ini. Pokoknya sampai Ustazah mau libur baru libur. Enggak, ini tanggal 8 ya? Iya, Habis itu 15 langsung. Pekan depan kita Udah di masjid. Satu. Pekan depannya lagi kan puasa. Ramadan puasa. Ramadan kan. Kalau Ramadan pas libur aja ya. Iya. Biar di rumah seharian dulu bersama anak-anak. Ramadan pertama tuh kenanya. Itu 2 kali ya. Ya, langsung pertama kan? Berarti tanggal 29 kita juga. Insyaallah. Nggak apa-apa, nanti dibaca buku download kemarin kan sama isinya. Sama.